Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat bersama kembali di acara kesayangan kita, di program kesayangan kita, live interaktif konsultasi keluarga bersama Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah hafizahullah ta'ala. Dan ini merupakan acara live interaktif yang insyaAllah akan membahas tentang konsultasi keluarga. Jadi kami ucapkan, kami beritahukan kepada seluruh pemirsa yang mungkin nantinya ingin bertanya bisa menanyakan kepada kami di layanan kami di 0331 544 6087. Taib. Sebelum kita memulai acara ini, mungkin kita menyapa Ustadz dulu pemirsa. Taib Ustadz. Kif hal Ustadz? Alhamdulillah bkhair. Khair alhamdulillah Ustadz ya. Kif sihatukum? Alhamdulillah khair Masya Allah. alhamdulillah. Gimana nih? Sekarang lagi rame virus corona kayak. Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Nasallallahu al-afiyah. Nah Ustadz. Mungkin Ustadz bisa diberikan pesan dan pesan-pesan mungkin untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustadz. Siap. Barakallahu fikum. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah. Kalau bicara keluarga, mungkin sebagian keluarga sedang kebingungan, resah dengan apa yang terjadi. Saudara-saudara kita dari bangsa Indonesia yang mungkin terdampak virus corona ini juga tidak sedikit mungkin dan cukup mengkhawatirkan. Apa yang harus dilakukan seorang muslim dalam kondisi seperti ini? Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita bicara api neraka itu lebih dahsyat daripada virus corona. Api neraka itu lebih dahsyat dari kebakaran hutan yang terjadi di Australia. Api neraka itu lebih menakutkan daripada banjir bandang yang menimpa sebagian negeri. Yang kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya, melindungi diri dengan berbagai tindakan. Pernahkah kita berpikir bagaimana melindungi diri kita dari api neraka? Sebuah kepastian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewatinya. Kalau kita bicara virus corona, mungkin sebagian tidak akan pernah melewatin orang yang terkena virus corona, berjumpa dengan orang yang terinfeksi dengan virus corona. Tapi dengan api neraka semua pasti akan melewati. Sekarang kita para orang tua khususnya, hendaklah berpikir untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Dengan cara mendidik mereka, mengajarkan mereka, memberikan autoimun di tubuh mereka sehingga mereka tidak gampang terdampak fitnah-fitnah yang semakin hari semakin menakutkan. Barakallahu fikum ya. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan di awal perjumpaan ini. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pesan-pesannya. Semoga ini dapat mengawali perjumpaan kita. InsyaAllah nanti bisa menambah semangat kita dan terus beribadah kepada Allah SWT. Sebelumnya kami dari kru Fatwa TV memohon maaf sebesar-besarnya untuk keterlambatan ini. Jadi ada beberapa uzur yang memang harus menjadikan acara ini sedikit terlambat dimulai pada kesempatan kali ini. Tapi Ustaz, mungkin langsung saja Ustaz karena kita sudah agak terlambat mulainya Ustaz. Kita langsung masuki ke pertanyaan saja lah Ustaz ya. Nah, Ustaz. Ya, sebelumnya Ustaz, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa bahwasanya para pemirsa di rumah bisa menghubungi kami kalau ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menghubungi kami di layanan kami di 0331 544 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi di 0331 544 6087.
Tapi Ustaz, ini sembari kita menunggu telepon yang masuk Ustaz. Ya. Oh, sudah ada telepon sepertinya Ustaz. Sudah ada telepon, Masya Allah. Jadi tidak perlu lagi kita bacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Bapak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat ya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah, Ini mau tanya Ustaz, anak kan punya saudara perempuan itu ada 3. Udah dinasihati untuk berhijab ketika ada orang yang bukan mahram. Sedikit tidak dihiraukan. Itu apakah hana menanggung dosa dari mereka Ustaz? ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Subhanallah jemaah. Jemaah bisa ngelihat bagaimana orang takut dengan virus corona. Sehingga mereka menutup tubuh mereka rapat-rapat. Sampai sebagian tidak terlihat kecuali matanya. Bahkan sebagian menggunakan bahan khusus untuk menghindari virus tersebut menjangkit dia. Ini ada bapak yang tanya tentang saudari-saudarinya. Ada 3 yang tidak mau berhijab. Tidak mau menutup wajahnya. Bukan wajahnya, tidak mau menutup auratnya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Wal yudnina min jalabibihinna ala juyubihinna. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Agar mereka menutup aurat mereka. Meletakkan jilbab mereka untuk menutup dada mereka. Dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada mahram mereka, kepada suami mereka, orang tua mereka. Sekarang yang ditanyakan, apakah seorang yang sudah memberikan peringatan demi menyelamatkan keluarganya dari api neraka? Karena kita tahu hanya ada 2 tempat nanti. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Bagaimana seorang kakak atau seorang adik yang sudah menyampaikan, maka tugas dia selesai. Allah mengatakan wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah kewajibanmu kecuali menyampaikan. Namun mungkin ada tahapan-tahapan yang belum kita lalui dalam menyampaikan masalah jilbab. Ada orang-orang yang imannya lemah. Sehingga perlu kita sampaikan kepada dia adalah berkaitan dengan keimanan dengan Allah dan hari akhir. Sebelum berbincang tentang hukum jilbab. Karena kita tahu selama 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah, kewajiban jilbab belum turun. Di awal-awal Nabi SAW di kota Madinah An-Nabawiyah, istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat nggak ada yang pakai jilbab. Memang belum turun pada waktu itu. Maka proses penanaman keimanan ini yang mungkin perlu dilakukan oleh seorang saudara kepada saudari-saudarinya. Mereka udah tahu tentang hukum jilbab, tapi mereka tidak menggubrisnya. Sekarang kita masuk lewat jalan lain, yaitu dengan cara menumbuhkan keimanan. Karena Rasul SAW ketika berbincang tentang sebuah kewajiban yang harus dikerjakan atau sebuah larangan yang harus ditinggalkan, Nabi SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka pentingnya menanamkan keimanan ini, sehingga harapannya dia jadi sadar, kemudian melaksanakan perintah itu dengan dorongan keimanan itu. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Rizal di Singkawang bisa mengambil ilmu yang telah Ustaz berikan tadinya. Tapi Ustaz, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk, akan tapi masih dalam tahapan penyaringan Ustaz mungkin. Jadi kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita dulu Ustaz ya. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ummahat Solehah Ustaz di Sulawesi Ustaz. Ustaz, apakah boleh melakukan jima melalui video call dikarenakan jarak jauh, dan jika istri menolak maka suami marah dan istri dianggap tidak patuh suami, dan tolong dijelaskan batasan-batasan seorang istri
patuh kepada suami sampai mana batasannya, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, ya, memang kalau bicara hak suami, istri wajib taat dan patuh kepada suami. Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka boleh memuaskan atau menyalurkan nafsu mereka kepada siapa? Kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Bagaimana sekarang mungkin tadi jima jarak jauh ya. Kita tahu seorang suami boleh memandang istrinya, boleh menikmati tubuh istrinya. Itu pendapat yang rajih, dia boleh menikmati seluruh tubuh istrinya dengan memandang, dengan menyentuh, kecuali mungkin ada hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika dia sedang datang bulan ya, atau mendatangi istrinya, maaf di duburnya, itu termasuk larangan. Tapi sekarang bagaimana dengan video call? Yang perlu diperhatikan, apakah video call itu aman atau tidak aman? Karena kita tahu ada hacker-hacker yang bisa mungkin Menyadap, Ustaz. menyadap Iya, ya, benar, Ustaz. menyadap sehingga seorang wanita takut. Benar, Ustaz. Takut nanti video call mereka kemudian disadap, kemudian direkam oleh orang, kemudian dapat dilihat oleh orang. Maka yang perlu dilakukan adalah masalah keamanan tadi sendiri. Sebagaimana seorang ketika melihat istrinya di dalam rumah, aman buat dia. Tapi ketika tahu ada orang yang mengintip, maka mau tidak mau istri harus menutup auratnya. Mungkin sang suami tetap meminta dia membuka auratnya karena dia ingin melihatnya umpamanya. Tapi karena ada yang mengintip di sana, maka sang istri nggak boleh taat dalam kondisi seperti ini. Karena kita diperintahkan untuk menutup aurat kita kalau ada yang bukan mahramnya. Kalau berkaitan dengan suami, suami boleh secara total menikmati istrinya. Tapi ada keluarga yang nggak boleh melihat kecuali wajah, tangan, dan mungkin betis dia. Seperti pakaian di rumah ketika berjumpa dengan orang tuanya atau saudara-saudaranya. Maka masalahnya kembali kepada jaminan keamanan tersebut. Keamanannya, Ustaz. Jadi kalau ada ketakutan dari istri, maka perlu diyakinkan oleh suami masalah keamanan itu. Benar, Ustaz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Ustaz, sepertinya sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Desi di Sumatera Selatan. Ibu Desi di Sumatera Selatan ya. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ini Ustadz, langsung Ustadz ya. Iya. Dan Ustaz. Ya Ustadz, saya mau bertanya tentang ini kan. Dulu saya pernah menasehati kakak saya gitu. Dia pernah Dia mau mengambil uang di bank kan. Saya melarang gitu. Namun dia masih tetap mengambil. Sekarang ia tersandung masalahnya. Saya tuh sedih gitu. Tapi apakah saya masih tetap berdosa gitu? Karena dia masih tetap melanjutkan keinginannya kan. Nah. Ya, itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustaz. Allahu Akbar ya. Kalau kita melihat kemungkaran yang terjadi di masyarakat, mau tidak mau seorang muslim punya kewajiban untuk mengingkarinya. Benar, Ustaz. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, maka pindah kepada tahapan yang selanjutnya, itu dengan lisannya. Ketika tidak mampu, maka dengan hatinya mengingkari kemungkaran tersebut. Ibu tadi memberikan nasihat kepada saudaranya dengan lisan. Tatkala kita sudah menyampaikan dengan lisan kita, jangan lupa untuk terus mendoakan dia. Kalau bicara mengambil uang, pinjam uang secara riba, ini banyak dilakukan di negeri kita. Bahkan
kalau kita ngelihat ya, antum mungkin juga ngelihat bagaimana di jalan-jalan ya, cukup dengan BPKB ya, dana cair. dana langsung cair ya. Kadang-kala anda juga dapat kiriman SMS yang salah. Anak-anak heran, mereka nggak tahu kalau Ustadz Syafiq itu ditawarin pinjaman lunak dengan bunga sekian ya. Ini pertanda mereka memang mencari orang-orang yang sedang butuh. Dan jamaah, biasanya orang ketika butuh dia akan kebingungan. Seperti orang yang sedang tenggelam. Ketika dia melihat ada dahan rumput, dia pun pegang. Walaupun ternyata dahan rumput itu menyebabkan dia tenggelam. Ketika dia melihat ada ular mungkin yang lewat, nggak kebayang sama dia kalau itu ular, dipegang sama dia ular itu, dia digigit sama ular dan tetap tenggelam. Mungkin seperti itu gambaran orang yang harus mengambil pinjaman dengan sistem riba. Orang yang meminjam itu ingin memperbaiki ekonominya. Dia ingin keluar dari masalahnya, tapi hendaklah engkau tidak menambah masalah. Ada orang mengatasi masalah, tambah masalah. Ini yang terjadi dengan masyarakat. Kita itu perlu sama uang. Kondisi kita sedang sulit. Kita pinjam uang 1 juta, suruh bayar 1.100.000. Suruh bayar 1.200.000. Engkau itu perlu uang. Mungkin sebagian akan berpikir, enggak, insya Allah anak akan ada uang. Insya Allah anak bisa tutupin bunganya. Kita bisa tutupin ribanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Itu riba yang dilakukan, hilang, hancur berkah. Sedangkan sedekah ini yang dilipat gandakan, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang seperti itu, sebagaimana tadi kita berbincang tentang jilbab, kita berbincang tentang iman yang perlu disentuh di sana. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan iman ayat ini, dan Allah tutup dengan iman. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa-sisa riba. Ada orang yang mungkin masih ada sisa-sisa riba, dia tinggalkan semua itu. Kalau kalian beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman, maka yang membuat orang itu meninggalkan riba adalah iman. Ketika orang meninggalkan riba, memang enggak, anak-anak enggak riba, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah anak ada rezeki, Ustaz. Mungkin nantilah bulan depan anak pakai riba. Berarti dia meninggalkan riba itu bukan karena keimanan, tapi karena kan ada jalan lain buat dia. Maka kalau seorang muslimah, seorang muslim sudah memberikan peringatan, sudah memberikan penjelasan, kemudian dia berusaha mencarikan solusi buat dia, plus sampaikan kita mendoakan dia, insya Allah tugas kita sudah selesai. Yang tersisa kita serahkan sama Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam akhir. Mintakan kepada Allah, bukan supaya dia melunasi ribanya, bukan. Mintakan kepada Allah supaya dia bertobat dari ribanya, dan kemudian Allah melunasi hutang-hutangnya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, semoga Allah rawat kita dan selalu di atas keimanan Ustaz. Allahumma amin. Allahumma amin. Tapi Ustaz, sepertinya sudah ada telepon yang masuk kembali Ustaz. Mau minum dulu. Ya, fadhol Ustaz, minum dulu Ustaz. Ya, sembari minum langsung Ustaz ya. Kita angkat teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh ya. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Iwan di Riau ini Pak. Bapak Iwan di Riau ya. Ya, silahkan pertanyaannya. Tentang kadang ini kan saya kan didik anak sekolah, ya Pak, sholat gitu kan Pak. Tapi kadang maunya itu kalau dijanji beli ini baru mau gitu. Itu kira-kira gimana Pak? Anak apa? Anak saya. Iya. Kan kadang kalau disuruh sholat baru umur 6 tahun. Umur berapa dia? 6 tahun, 5 tahun. Kadang suka dijanjiin dulu beli ini baru mau. Kira-kira gimana Pak hukumnya? Siap. Nah, barakallahu fiik. Fikum barakallah. Fadhal Ustaz. Nah, taib, berkaitan dengan mendidik anak sholat ini perlu kesabaran.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu melakukan salat dan sabarlah engkau dalam mendirikan salat tersebut dan dalam menyuruh orang lain dan keluarga khususnya untuk melaksanakan salat. Tapi gimana sekarang cara mendidik anak untuk salat? Anak-anak ini memiliki masa-masa yang mungkin berbeda cara pendekatannya dengan mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah li sab'in." Suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun. Penyuruhan, perintah, berangkat ke masjid, salat, ambil wudu, itu umur 7 tahun. Ketika sebelum 7 tahun yang ada adalah membujuk, bukan menyuruh. Atau mengajak. Kalau dikatakan tadi, kadangkala mengajak anak-anak harus dengan memberikan oleh-oleh, memberikan hadiah sama dia, membelikan ini dan itu. Sampaikan kepada dia ketika itu. Nggak ada masalah, abah mau kasih hadiah, tapi ingat sholat ini buat Allah, untuk Allah. Jadi bikin anak itu melaksanakan sholat tetap untuk Allah Azza wa Jal, dengan kita membiasakan dia sholat dengan memberikan hadiah. Tapi tidak selalu gitu. Artinya jangan sampai anak kita nanti sholat hanya untuk hadiah. Di sini kecerdasan orang tua dalam mendidik anak. Dia bujuk anaknya. Kalau tadi dikatakan mau dikasih hadiah, nggak apa-apa kita kasih hadiah buat dia. Tapi tetap bagaimana dia melaksanakan sholat untuk Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum 7 tahun memang nggak bisa disuruh anak itu. Tadi diajak. Tapi kalau sudah 7 tahun disuruh. Terus proses penyuruhan ini. Sampai umur berapa disuruh? Kadang-kala anak itu masih malas ya. Pagi harus dibangunkan, sholat asar harus dibangunin ya. Waktu-waktu tersebut tetap kita berusaha untuk menyuruh mereka sholat dengan penuh kesabaran. Artinya bukan berarti proses setahun kemudian anak itu nggak perlu disuruh lagi. Nabi SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha di ashrin. Pukul anak itu kalau nggak sholat setelah umur 10 tahun. Artinya kita lihat Nabi SAW membolehkan kita untuk mengancam, memukul. Kalau tadi ditanyakan memberikan hadiah kepada anak-anak di umur 10 tahun, bukan memberikan hadiah, tapi dengan pukulan. Ini ancaman. Jadi manusia itu kadangkala dikasih reward, dia semangat untuk beramal, tapi sebagiannya harus dikasih punishment. Setelah itu baru dia jadi benar. Jadi intinya orang tua ketika anak-anak kecil itu membiasakan mereka untuk beribadah. Baik dengan cara tadi membujuk dia dengan memberikan hadiah, tapi nanti ketika umur 10 tahun maka adalah dengan memberikan hukuman kepada dia. Mungkin seperti itu. Dan orang tua juga jangan lupa berdoa. Kita tuh kadang-kala hanya melihat sebab duniawi aja. Kita suruh. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi ini, antum bisa bayangin, Nabi ini doanya apa beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla jemaah? Ada yang hafal doanya? Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Beliau berdoa mengatakan, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak-anak keturunanku. Barakallahu fikum. Nah. Fikum barakallah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah Ustaz. Baik Ustaz. Ya, kita lanjut ke telepon yang selanjutnya Ustaz. Mungkin ini jadi kita ada istirahat-istirahatan. Ada ya. Nah, udah telat kita. Nah, tafadhal. Tafadhal. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Putri dari Riau, Ustaz. Ya, Ibu Putri dari Riau ya. Ya, silahkan Ibu. Saya ingin bertanya, Ustaz. Tafadhali. Saya dulu pernah salah dalam mendidik ponakan saya. Ponakan saya tinggal dengan kami dari umur 3 tahun. Sekarang dia sudah kelas 3 SMA. Insyaallah. Jadi
Ustadz, yang saya tanyakan, saya pernah berlepas diri Ustadz dari mendidiknya, karena ketika saya mengajak atau menyuruh dia sholat, malah banyak yang terjadi mudarat untuk saya dan dia Ustadz. Atau dalam kasus lain juga, misalnya saya menyuruh dia untuk berjilbab, dia jadi membenci saya Ustadz. Jadi saya pernah berkata, ya Allah, saya berlepas diri dari dia. Semoga tidak dituntut di akhirat. Bagaimana Ustadz menurut Ustadz yang telah saya lakukan? Kondisi dia sekarang gimana? Kalau sekarang sudah baik Ustadz, alhamdulillah sudah mau dia dinasihati. Tapi saya berpikir dosa saya yang lalu itu Ustadz. Ya. Nah, barakallahu fiik. Fadhal Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Jadi orang itu semakin berilmu semakin takut. Benar Ustaz. Ada orang yang nggak punya ilmu, dia semuanya halal buat dia gitu kan. Sehingga dia kalau tahu ilmunya jadi takut tuh, oh ternyata ini haram itu. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Nih ibu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pernah berlepas diri dari mendidik anak-anak. Sebenarnya nggak boleh kita berlepas diri, jemaah. Tugas kita menyampaikan dan terus menyampaikan. Sehingga Allah tahu kewajiban kita hanya menyampaikan. Adapun kalau bicara berlepas diri, kita nggak mau lagi menyampaikan, nggak mau lagi ngasih tahu, udah selesai, udah cukup, nggak, tetap dia keponakan kita. Dia saudara kita. Ketika dia melakukan kemungkaran, kita melihat, kita tahu, maka tugas kita memperbaiki. Namun sekali lagi, semangat seorang muslim agar orang lain dapat hidayah itu harus tumbuh di dalam diri kita. Semangat agar orang itu dapat hidayah. Bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi alaihissalam memiliki semangat, kesungguhan, kebaikan untuk kebaikan umat, untuk hal-hal yang baik untuk umat. Jadi kita perlu memiliki sifat seperti itu. Sehingga kalau kemudian kita berlepas diri, kita nggak mau ngasih tahu lagi, ya kita salah. Kita tetap kasih tahu, namun kita penuh keterbatasan. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Berapa tahun? 950 tahun, bayangkan. Itu dakwahnya doang. Artinya umurnya Nabi Nuh dikatakan ada yang mengatakan 1300 tahun. Artinya beliau berdakwah mengajak kaumnya itu 950 tahun. Tapi pada akhirnya memang Nabi Nuh alaihissalam sudah angkat tangan. Setelah kesabaran yang begitu panjangnya, Nabi Nuh melihat kaumnya ini tidak lagi mau beriman. Nabi Nuh berharap yang lahir generasi selanjutnya. Ternyata generasi yang selanjutnya ini mendapatkan suntikan, bukan suntikan dana, suntikan kebencian dari orang tuanya. Akhirnya nggak bisa diharap. Generasi yang selanjutnya sama seperti itu. Lalu Nabi Nuh berdoa mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan tinggalkan satu pun orang kafir. Udah, habisin mereka. Dan Allah mengadab mereka pada akhirnya. Maka tugas kita adalah bersabar. Bersabar. Kalau memang tugas kita udah selesai, ya udah, Allah tahu. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kemampuan kalian sampai situ dan kita udah selesai, ya Allah, aku udah kasih tahu siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, pakai punishment, pakai reward, udah semuanya ya Allah, tapi dia nggak berubah. Hanya tinggal Engkau ya Allah, tugasku hanya menyampaikan. Maka insya Allah nggak ada masalah kalau orang sudah maksimal, ya tetap harus maksimal orang itu. Mungkin seperti itu, barakallahu. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Sepertinya ini pertanyaan terakhir tadi Ustaz. Masya Allah, terakhir ya. Jadi afwan banget jemaah ya. Kalau memang tadi waktunya jadi pendek ya. Semoga Allah menyembuhkan orang yang sakit di antara kita, keluarga kita.
umat Islam secara keseluruhan, saudara-saudara kita yang terkena penyakit corona tadi, semoga mereka bisa sembuh dan penyakit ini hilang. Dan yang terpenting, pelajaran apa yang diambil dari penyakit yang menimpa umat ini? Karena kita tahu tidaklah sebuah musibah turun kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali karena tobat. Semoga kita bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Iya, Ustaz. Ya, ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas bimbingannya selama beberapa puluh menit ke belakang yang telah membimbing kita untuk terus mempelajari ilmu syar'i. Berapa puluh menit ke belakang? Iya, Ustaz. Oh, udah selesai tadi kita. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz, sebelum kita menutup perjumpaan ini, saya ingin membacakan jadwal live interaktif selama sepekan di Fatwa TV. Jadi para pemirsa untuk terus bisa bersama kami di acara-acara live interaktif ini. Pada hari Senin pukul 16 kita bersama Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Kemudian pada hari Senin juga pada pukul 18.30 bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema fikih praktis ilmu waris. Kemudian pada hari Senin pada pukul 20 bersama Dr. Musyafa'ad Darini dengan tema konsultasi Islam. Kemudian di hari Selasa kita bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan tepatnya pada pukul 20 dengan tema keimanan, doa dan zikir. Kemudian di hari Rabu pada pukul 16 bersama Al-Ustaz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah. Dan di hari Rabu bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah pada pukul 20 dengan tema konsultasi keluarga. Kemudian di hari Kamis pada pukul 20 bersama Dr. Abdullah Roy dengan tema akidah. Kemudian di hari Jumat pada pukul 17 bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi dengan tema harta haram muamalah kontemporer. Namun kami mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin besok Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy akan tidak bisa untuk menyampaikan ini, tidak bisa bergabung bersama kita di acara ini. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah bersama kita di beberapa puluh menit ke belakang tadi. Jazakumullah khairan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang